Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kalian semuanya sehat walafiat dalam kondisi pandemi saat ini, tidak mengurangi semangat belajar kalian dan tidak mengurangi kebersamaan kita di kelas perkuliahan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mohon izin, saya Bu Mewar, ya biasa dipanggil Bu Mewar ya. Nama lengkap sudah ada kemarin, Sadia Mewar, biasa dipanggil Bu Mewar ya. Nah, pada pertemuan pertama ini atau materi pertama ini, Bu Mewar akan menyampaikan materi tentang perspektif masa hidup. Nah, kita akan mengenal sejauh mana tentang psikologi perkembangan dalam satu semester ini ya teman-teman ya. Jadi dari para dosen juga akan memberikan materi secara menyeluruh dan kami harapkan kalian tetap bisa aktif untuk mengikuti kelas-kelas atau materi-materi berikutnya. Baik, welcome to our class. Selamat datang di kelas kita, mata kuliah psikologi perkembangan. Ketika kalian mendapatkan mata kuliah psikologi perkembangan, kira-kira apa sih yang terbayang? Apa yang akan kita bahas pada mata kuliah psikologi perkembangan ini? Pada kuliah bersama, kuliah umum di kelas bersama kita sudah dijelaskan oleh Bu Suminarti dan Bu Is terkait dengan psikologi perkembangan. Apa yang bisa kita dapatkan pada perkuliahan ini? Atau apa yang kita bisa dapatkan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini sehingga kalian akan, tentunya kita berharap kalian akan lebih semangat untuk mengikuti mata kuliah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Ada dua kata yang sangat bermakna dan saling terkait antara psikologi dan perkembangan. Menurut kalian, apa sih psikologi itu? Ya, psikologi banyak pendapat para ahli yang mengartikan bahwa psikologi adalah ilmu jiwa ya. Ada juga yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang manusia ya. Jadi menurut salah satu tokoh psikologi bahwa menurut Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia seperti perasaan, jadi melibatkan perasaan, panca indera, feeling, dan juga kehendak dan pikiran ya. Itu menurut Wundt. Nah, ada juga tokoh psikologi lainnya. Bahwa kalau kemarin Bu Isda atau Bu Sum juga sudah memberikan tugas ya buat kalian untuk membuat esai atau membuat tulisan terkait dengan pengalaman kalian selama masa perkembangan sampai dengan usia kalian saat ini, hal-hal yang membuat hal-hal yang berkenan atau yang berkesan buat kalian sehingga hal tersebut memberikan makna yang terkesan atau mempengaruhi kehidupan kalian selanjutnya, gitu ya. Tentunya beragam ya, beragam cerita, beragam pengalaman yang tentunya di setiap individu akan berbeda. Itulah psikologi. Perkembangan, apakah perkembangan itu? Ya, akan kita bahas nih nanti. Kalau psikologi tadi sudah, kemudian perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama rentang hidup manusia. Kita bisa lihat, kalian juga bisa melihat gambar ini ya, gambar di monitor kita. Ini adalah proses perkembangan, mulai dari masa konsepsi atau masa pembuahan, dilanjutkan dengan balita, masa kanak-kanak, masa remaja, ini usia peralihan ya di dewasa awal, dewasa madya,
hingga lanjut usia. Nah, ini adalah sebuah perkembangan sebuah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup manusia. Dan di setiap fase perkembangan akan mempengaruhi fase-fase perkembangan selanjutnya. Itulah perkembangan. Nah, sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan, ya. Sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan, meskipun mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan akhirnya pada kematian. Itulah perkembangan. Nah, bila kita rangkai, psikologi perkembangan itu seperti apa? Nah, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari, kalau tadi ada ya, ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan manusia dari awal, dari pembuahan sampai dengan akhir kehidupan. Tuh, nanti kita akan lihat lagi beberapa teori yang menunjang tentang pengertian psikologi perkembangan. Topik kita pada psikologi perkembangan, ya, our topic is perspektif masa hidup, sifat-sifat perkembangan, teori-teori perkembangan, dan penelitian-penelitian ya, yang ada dalam perkembangan masa hidup atau penelitian-penelitian yang ada dalam psikologi perkembangan. Ini adalah topik kita yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Ada 32 kali pertemuan kita akan membahas tentang perspektif masa hidup, sifat-sifat perkembangan, teori-teori perkembangan, dan penelitian-penelitian yang ada dalam perkembangan masa hidup atau yang ada dalam perkuliahan kita, psikologi perkembangan. Tadi di awal sudah kita bersama-sama mencoba memaknai psikologi dan perkembangan. Nah, psikologi perkembangan sendiri itu apa sih? Kalau kita sudah melihat ya, nah, tadi ada beberapa teori tentang psikologi atau pengertian pokok dari psikologi dan bagaimana itu perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Itu menurut Monks ya. Jadi psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Kemudian, psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai dengan periode adolescence atau remaja menjelang dewasa. Itu kalau menurut Cardini dan Kartono ya. Nah, berikut adalah menurut Santrop, psikologi perkembangan menitik beratkan pada kapan
dan bagaimana individu berubah sepanjang hidupnya. Ilmu tersebut juga mempelajari individu dari segala usia dengan harapan dapat mengerti kapan dan bagaimana fungsi fisik, mental, dan sosial dapat berubah dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Jadi psikologi perkembangan itu sangat kompleks ya. Jadi kapan terjadi perubahan yang dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan dan diakhiri dengan akhir kehidupan. Jadi sampai lanjut usia pun masih terjadi perubahan-perubahan. Jadi perubahan sepanjang hidup manusia itu sendiri. Dari setiap tahapan demi tahapan, dari fungsi fisiknya, fungsi mental, sampai dengan sosial, itulah psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan sangat kompleks, mempelajari tentang diri kita. Teman-teman mungkin sudah menuliskan esai terkait dengan pengalaman hidup yang sangat bermakna atau yang sangat berdampak pada kehidupan sekarang. Anda saat ini dan saya sudah pernah mengalami masa yang Anda alami. Jadi bagaimana perubahan-perubahan itu sudah bisa kita rasakan. Mungkin kalian bisa merasakan perbedaan kalian saat ini bisa, kok iya ya, saya waktu kecil belum bisa apa-apa. Kenapa saya bisa sampai saat ini bisa seperti ini? Kenapa bisa saya sudah terjadi perubahan-perubahan pada dalam diri saya? Saya sudah mulai terjadi perubahan berpikir. Saya sudah mulai terjadi perubahan tanggung jawab. Nah, itu kita akan bahas, kita akan kupas tuntas di psikologi perkembangan. Maka tetap semangat ya, karena sebenarnya ketika kita belajar tentang psikologi perkembangan, kita akan belajar tentang diri kita sesungguhnya bagaimana. Apa sih yang sudah terjadi dengan masa lalu saya, dan apa yang akan terjadi pada masa depan saya nanti? Apa yang akan saya siapkan untuk masa depan saya? Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita telah membahas tentang psikologi perkembangan, berikutnya adalah perkembangan. Perkembangan itu sendiri, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, merupakan pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan yang terus berlangsung selama masa hidup. Sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan, meskipun juga mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan kematian. Nah, bisa kita lihat ya, saya memberikan tulisan berwarna merah pada poin-poin tertentu. Jadi ada pola perubahan. Perkembangan itu adalah sebuah pola. Ada tahapannya. Ya, jadi dari setelah lahir, ya masih bayi, kemudian akan memasuki tahapan toddler, ya, akan memasuki bayi, toddler, early childhood, gitu ya, sampai dengan memasuki adolescence atau remaja dan adult atau dewasa. Jadi ada pola yang berurutan atau bertahap yang mengikuti perkembangan manusia. Ya, tidak mungkin kan dari bayi tiba-tiba langsung jadi remaja juga kan, tidak ya. Jadi ada pola, ada tahapan yang di setiap tahapan-tahapan perkembangan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan mempunyai tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Perkembangan apa saja? Ada 3 jenis perkembangan, ada 3 aspek perkembangan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ya. Nah, sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan. Kita bisa lihat lagi pertumbuhan dalam artian fisik ya. Di setiap pola perubahan perkembangan itu terdapat perubahan atau pertumbuhan fisik. Kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan otot-otot dari bayi sampai dia ke anak-anak, kemudian dia ke remaja, itu perubahannya, pertumbuhannya. Kalau kita bisa lihat yang lebih jelas lagi, mungkin ketika berusia remaja, ya, memasuki akhir masa anak-anak, ada terjadi sebuah pertumbuhan yang sangat nampak sekali,
Yang mana kalau perempuan itu menstruasi, ya, kalau laki-laki mulai tumbuhnya kumis, adanya jakun, suara yang berubah, itu adalah proses pertumbuhan. Pertumbuhan fisik ya, jadi sampai puncak kekuatan fisik manusia itu ada pada fase yang mana? Nah, meskipun juga pada akhirnya mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan. Jadi kadang nih ada istilah mungkin kalau kalian biasa dengar nih, sudah mulai susah, sering-sering kram kakinya, sering cepat lelah ya kalau duduk. Nah biasanya bilang gini, aduh udah faktor udah gitu ya, faktor usia maksudnya. Nah itu juga yang bisa memberikan makna bahwa perkembangan itu mengalami pola perubahan ya, dan sebagian besar mencakup pertumbuhan meskipun juga mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan pada akhirnya akan mati gitu ya. Dan pada akhirnya kita semua yang hidup ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, proses itu yang dinamakan proses perkembangan. Jadi kita sekarang nih lagi kuat-kuatnya badan kita. Kalian nih lagi bagus ya pertumbuhan badannya, lagi sehat-sehatnya, makannya belum ada pantangan dan lain-lainnya ya, masih enak-enak aja makan. Ketika usianya sudah mulai bertambah, nah kalian bisa lihat orang tua kalian mungkin, atau saya juga ya, udah ini makanannya udah mulai diatur deh, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Kenapa? Ada kemunduran fisik ya, ada kemunduran fisik yang mungkin di dalam tubuh kita itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan. Faktor U tak bisa dipungkiri, ya begitu. Nah, kita lanjut. Mengapa kita perlu belajar tentang perkembangan masa hidup? Pastinya psikologi perkembangan atau ilmu psikologi perkembangan dan mata kuliah psikologi perkembangan ini, kenapa kita harus belajar tentang perkembangan masa hidup? Kenapa ya? Ya, dari sinilah kita belajar tentang psikologi perkembangan kita. Kita dapat mendeskripsikan sikap seseorang dan memahami dari tingkah laku yang sering kita lihat. Jadi, ini kata-katanya yang sering kita lihat. Kalau kita pertama kali bertemu seseorang, belum tentu kita bisa membaca atau belum tentu kita bisa memahami orang tersebut. Tapi dari berkali-kali kita lihat, kita akan mengenalinya. Karakternya seperti apa, ya? Jadi dari belajar perkembangan masa hidup, kita belajar tentang psikologi perkembangan kita khususnya. Kalian sudah mendapatkan sebuah tantangan dari kuliah umum kita, kuliah bersama kita di hari perdana kemarin, bahwasanya cobalah kalian membuat sebuah cerita, sebuah topik, sebuah esai yang menceritakan pengalaman hidup kalian yang sangat bermakna dan berdampak pada kehidupan kalian saat ini. Nah, ini di sini ya. Jadi tak salah kan tugas kita yang perdana kemarin, terjadi korelasi antara tugas kemarin dengan makna mengapa kita perlu belajar tentang perkembangan masa hidup. Jadi kita akan belajar tentang psikologi diri kita sendiri, dan kita pun dapat mendeskripsikan atau menggambarkan sikap orang lain atau sikap seseorang dan memahami mereka dari tingkah laku yang sering kita lihat. Kalau sering kita lihat itu berarti kita mengobservasi, ya. Jadi tak boleh sekali lihat langsung ada kesimpulan ya. Itu nanti kaitannya dengan yang materi berikutnya. Jadi psikologi perkembangan sangatlah bermanfaat bagi kita, guru dan masyarakat tentunya ya. Apa sih manfaat kita mempelajari perkembangan masa hidup? Ya, banyak manfaat yang tentunya kita akan dapatkan dengan mempelajari perkembangan masa hidup ini. Yang pertama, kita memahami garis besar secara menyeluruh pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya atau pertumbuhan manusia ya pada tiap-tiap fase. Jadi memahami garis besar pola umum
perkembangan dan pertumbuhan manusia pada tiap-tiap fasenya. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan di masa pembuahan atau prenatal ya, itu apa karakternya, kemudian bagaimana perkembangan fisiknya, bagaimana perkembangan kognitifnya. Ketika dia juga bayi, sudah lahir menjadi seorang bayi, apa sih karakteristik bayi itu? Tugas-tugas perkembangannya seperti apa? Jadi kita memahami garis besar di setiap fase perkembangan. Ada perbedaan kognitif antara tahap perkembangan fase bayi dan masa anak-anak, toddler ya. Jadi beda di setiapnya, mempunyai pola yang berbeda. Pola umum perkembangan, secara umum ya, bahwa setiap perkembangan manusia itu akan melalui tahap demi tahap dan tahap itu sama gitu ya. Nah, punya pola ya, dan fase-fasenya seperti apa. Yang berikut kita lihat bahwa dengan mempelajari perkembangan masa hidup, memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama pada anak-anak, remaja, dan lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ya, dengan kita mempelajari perkembangan masa hidup kita akan memunculkan sikap senang bergaul. Kita sebagai makhluk sosial ya, tentunya perkembangan sosio-emosional ada salah satu aspek yang perlu dikembangkan di psikologi perkembangan ini adalah sikap aspek perkembangan sosio-emosional. Yang berikut, bahwa dengan mempelajari perkembangan masa hidup dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain ya. Jadi ketika kita bisa menasihati orang lain, dapat memberikan pendapat ya. Jadi kita punya manfaat kan untuk orang lain gitu. Ketika mungkin ada perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma-norma, kita bisa melakukan itu. Kita bisa memberikan advice. Atau mungkin ada yang ketika kita sudah mengetahui tentang psikologi perkembangan, kita akan bisa mengarahkan ketika kita melihat seorang anak yang belum pada tahapan perkembangannya, tugas-tugas perkembangannya, harusnya anak ini nih, misal nih anak kecil ya, si A dan B berteman seusia. Si A sudah bisa menangkap bola, ya. Si A sudah bisa menangkap bola. Si B dengan usia yang sama belum bisa menangkap bola. Ada apa gitu ya. Nah, kita dapat mengarahkan untuk berbuat ya sesuai dengan tingkat perkembangan dia dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan pada si A agar dia bisa melakukan seperti dengan si B yang harusnya di usia yang sama mereka bisa melakukan hal yang sama ya. Gitu. Yang berikut, khusus bagi seorang pendidik dapat memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangannya ya. Jadi kalau kita seorang guru, kami nih dosen ya, ketika mungkin ada mahasiswa yang harusnya bisa melakukan itu, tapi dia belum bisa melakukan. Misalnya ada teman-teman lainnya sudah mau berbicara gitu ya, mau berpendapat, atau ada mahasiswa yang jarang sekali masuk ya, ada apa dengan dia ya. Jadi bisa sebagai memberikan bimbingan. Kenapa kok mahasiswa ini tidak pernah masuk ya? Ada apa dengan dia? Nah, sebagai seorang pendidik, dosen itu pendidik ya. Sebagai seorang pendidik, kita juga mungkin nanya ke temannya, kenapa temannya tidak masuk? Oh, ternyata ada masalah. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada mahasiswa tersebut ya. Atau yang tadi saya bilang tuh, ketika ada si A dan si B bermain bola, menangkap bola, harusnya di tahapan perkembangannya mereka sudah harus bisa melakukan ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa memberikan
bimbingan kepada murid-murid kita kalau itu di ranah pendidik ya. Jadi bisa mengarahkan peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi, berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya dan tugas-tugas perkembangannya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu kalau pendidik. Baik, kita lanjut ke dalam pilihan karir dalam lingkup psikologi perkembangan. Menjadi seorang yang ahli pada bidang psikologi perkembangan atau pakar ya, kita katakan pakar ketika sudah pakar dalam bidang psikologi perkembangan, ataupun nanti kalian yang bercita-cita ingin menjadi psikolog ya, jadi bisa punya pilihan karir. Apa saja pilihan karirnya? Yang pertama menjadi psikolog anak, kemudian psikolog perkembangan, ada psikolog klinis, dan ada pula sebagai pendidik. Ya. Jadi kalau psikolog anak itu memang spesialisasi untuk menyelesaikan atau membantu atau berkecimpung di dalam dunia anak-anak, ya. Kemudian ada di psikologi perkembangan, psikolog perkembangan. Nah, kalau psikolog perkembangan ini mungkin lebih luas lagi ya, karena dari setiap tahapan perkembangan anak. Perkembangan manusia, jadi psikolog perkembangan. Kemudian ada psikolog klinis nih. Nah, ini yang memang harus spesifikasi harus ngambil S2 juga ya. Ini semuanya harus setelah. Kalau psikolog anak ya, psikolog perkembangan. Kalau psikolog klinis itu lebih dalam lagi kepada masalah-masalah yang lebih klinis ya, seperti hal-hal yang biasa kalian mungkin ada yang skizofrenia, kemudian ada yang psikopat gitu ya, itu di psikolog klinis. Kemudian ada lagi di pendidik. Nah, seperti tidak sedikit ya guru-guru baik dari PAUD sampai dengan SMA itu memang S2-nya, S1-nya dari psikologi, S2-nya pun psikologi. Nah, ini sangat banyak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Maka kalian tak perlu risau nih, banyak pilihan karir. Kalau kalian lihat foto ini, foto yang di bawah ini adalah para psikolog, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Beliau-beliau ini adalah pakar-pakar di bidang psikologi perkembangan. Dan kalau mungkin ini adalah kalian bisa lihat di ruangan ini ada identitas atau atribut kemuhammadiyaan. Memang betul tahun lalu Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia atau IPI ini melaksanakan seminar nasional atau workshop nasional psikologi perkembangan dari seluruh Indonesia. Jadi luar biasa ya kontribusi Universitas Muhammadiyah Malang untuk psikologi perkembangan di Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan kalian yang akan menggantikan beliau-beliau yang ada pada gambar ini, dan kalian akan menjadi orang-orang yang ahli pada bidang psikologi perkembangan ya, ataupun kalian yang ingin berkecimpung di dunia pendidikan, itu sangat menantang ya untuk sarjana-sarjana psikologi ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikut kita. Ada 2 rentang usia. Masing-masing mempunyai karakteristik. Jadi karakteristik perkembangan masa hidup. Seperti apa sih karakteristik perkembangan masa hidup manusia? Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa manusia itu perkembangannya berlangsung seumur hidup. Perkembangan manusia berlangsung seumur hidup meskipun ya ada akhirnya. Jadi masa dewasa awal tidak dianggap sebagai titik akhir dari perkembangan. Ya, jadi tidak ada satu periode usia pun yang mendominasi perkembangan manusia. Bahwa ketika mereka sudah dewasa maka berakhirlah perkembangan, itu tidak. Bahkan sampai dengan kematian. Jadi berlangsung seumur hidup meskipun awalnya terjadi peningkatan, kemudian terjadi penurunan pada
perkembangan tersebut ya. Jadi kalau ada yang sekarang masih bagus ingatannya, mungkin terjadi penurunan pada usia-usia 50 tahun, mulai nih naruh sisir, lupa, aduh tadi sisirnya di mana ya? Aduh tadi mau ngomong apa, sekarang kok lupa ya? Gitu ya. Jadi perkembangan itu berlangsung seumur hidup. Kemudian bersifat multidimensi. Apa maksudnya bersifat multidimensi? Bahwa berapapun usia Anda, pada dasarnya tubuh kita, pikiran, serta emosi dan relasi Anda selalu berubah dan selalu berinteraksi. Perkembangan melibatkan dimensi biologis, kognitif, dan sosio-emosi. Jadi ada 3 ranah ya yang dilibatkan dalam perkembangan tersebut. Biologis, kemudian kognitif, dan sosio-emosi. Dalam sebuah dimensi pun terkadang terkandung sejumlah komponen. Komponennya macam-macam ya. Nah, contoh dimensi kognitif nih, contoh dimensi kognitif. Pada dimensi kognitif ini terdapat atensi, memori, pemikiran abstrak, kecepatan pemrosesan informasi, dan intelijensi sosial. Ya, kita akan lanjut pembahasan tentang 3 aspek perkembangan ini nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi bersifat multidimensi, tidak berdiri sendiri, ada saling keterkaitan antara aspek kognitif, aspek biologis, dan aspek sosio-emosional. Yang berikut, bahwa karakteristik perkembangan masa hidup itu bersifat multi arah. Sepanjang kehidupan, sejumlah dimensi atau komponen dari suatu dimensi tertentu akan berkembang, sementara yang lain juga akan menyusut ya. Jadi ada yang berkembang, ada yang mulai menyusut. Jadi kekuatan kita ya, jadi bersifat multi arah, dari arah mana saja ya. Jadi perkembangan manusia itu bersifat multi arah. Komponen-komponennya ada komponen dari suatu dimensi tertentu berkembang, sementara ada yang belum. Misalnya pada anak-anak nih, mungkin ketika anak-anak yang berkembang tidak langsung mereka berkembang secara kognitifnya bareng ya dengan perkembangan sosial emosional. Terkadang ada anak-anak yang cepat tuh ngomongnya ya, cepat dia ngomongnya bagus, perkembangan bahasanya bagus ya, tetapi mungkin dalam perkembangan fisiknya dia belum semantap temannya gitu ya. Jadi bersifat multi arah. Kemudian ada juga yang berkembang, kemudian ada yang menyusut ya. Itu maksudnya perkembangan itu bersifat multi arah. Kemudian plastis. Perkembangan masa hidup itu bersifat plastis. Plastisitas berarti kapasitas yang berubah, kapasitas untuk berubah. Kemampuan kognitif orang dewasa akhir dapat ditingkatkan melalui pelatihan ya dan strategi yang lebih baik. Namun kapasitas ini akan menurun ketika makin tua gitu. Jadi perlu latihan-latihan pada masanya, tapi pada masanya juga tidak bisa lagi dilatih karena memang waktunya terjadi penurunan karena faktor usia, gitu ya, untuk elastisitas. Yang berikut bersifat multidimensi, ya, multidisiplin, ya, bersifat multidisiplin. Maksudnya bahwa kalau para psikolog atau sosiolog, bahkan antropolog, ahli saraf dan kedokteran tertarik banget nih mengungkapkan misteri perkembangan yang berlangsung sepanjang hidup. Jadi ketika berbicara perkembangan masa hidup, bukan saja seorang ahli psikologi perkembangan yang tertarik atau fokus di situ, tetapi bisa jadi
ada dari sosiolog, kemudian ada dari ahli saraf ya. Jadi ahli saraf juga banyak tuh terlibat ya. Kemudian kedokteran lah, kedokteran, antropolog, itu mereka juga berkecimpung dalam perkembangan masa hidup, keilmuan perkembangan masa hidup. Jadi bersifat multidisiplin ilmu ya, bersifat multidisiplin ilmu. Jadi ada keterkaitan antara bidang ilmu satu dengan bidang ilmu lainnya. Jadi kalau ke dokter nih, sakitnya misalnya ada klien sakit, tak terasa sesak mungkin ke dokter. Ternyata diperiksa oleh dokter. Oh, oke, secara fisik mungkin ada sakit, tapi ada apa? Ya, ada apa di pasien ini? Tapi harusnya dia tidak separah ini sakitnya. Mungkinkah dia punya masalah pada psikologisnya gitu. Maka pergilah ke psikolog. Nah, ada kan ilmu ada kesinambungan antara ilmu kedokteran dengan ilmu psikologi gitu ya. Kontekstual. Ya, bersifat kontekstual, konteks. Pengaruh normatif berdasarkan usia atau pengaruh yang serupa untuk anggota kelompok usia tertentu, sejarah, jadi pengaruh umum untuk suatu generasi akibat kondisi sejarah. Peristiwa hidup yang bersifat non-normatif ya, jadi kontekstual. Peristiwa yang luar biasa berpengaruh besar terhadap kehidupan individu. Kontekstual. Jadi seperti yang sudah menjadi tugas kalian membuat esai tentang pengalaman masa hidup, apa ya, pengalaman apa yang membuat kalian merasakan sesuatu yang bermanfaat dan bisa merubah hidup kalian gitu ya, merubah pandangan-pandangan kita. Nah, itu jadi kontekstual. Apa yang bisa kita tarik maknanya? Ketika sesuatu terjadi, berarti kita akan menganalisa peristiwa tersebut akan menjadi makna buat diri kita. Gitu. Kontekstual. Melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, regulasi terhadap kehilangan. Jadi melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, regulasi terhadap kehilangan. Pertumbuhan ya, tadi karakteristiknya terjadi pertumbuhan mulai dari masa konseptual sampai dengan dewasa. Nah, di masa dewasa itu terjadi pemeliharaan ya. Jadi ada pemeliharaan terhadap fungsi-fungsi tubuh, organ-organ tubuh, dan pada akhirnya terjadi regulasi terhadap kehilangan. Pemeliharaan di sini bisa secara fisik, bisa secara psikologis ya. Jadi ada pemeliharaan emosi ya, sampai dengan kalau kita lihat ada regulasi terhadap kehilangan. Jadi menjelang kematian ya, jadi akhir dari kehidupan. Ada regulasi-regulasi yang diatur oleh individu-individu untuk menghadapi kematian ataupun regulasi-regulasi orang-orang di sekitar untuk menghadapi kehilangan di saat orang-orang tercintanya atau orang-orang di sekitarnya mengalami akhir dari kehidupan gitu ya. Jadi ketika individu memasuki masa dewasa, menengah, dan akhir, ya, pemeliharaan dan regulasi terhadap menurunnya sejumlah kemampuan menjadi lebih penting. Menjadi lebih penting, jadi pemeliharaan. Ini biasanya terjadi pada usia-usia dewasa akhir ya, atau mulai di dewasa madya, dewasa akhir, itu orang-orang tertentu juga sudah mempersiapkan dirinya ya untuk melakukan pemeliharaan terhadap kesehatannya, kemudian regulasi terhadap atau penerimaan terhadap menurunnya sejumlah kemampuan ya. Jadi yang dulunya kekar, yang dulunya bisa kemana-mana sendiri ya, masih kuat, kan pada akhirnya mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal tersebut tanpa bantuan orang lain gitu ya. Dan itu ada regulasi-regulasi yang ada pemeliharaan dan regulasi yang telah disiapkan. Konstruk bersama antara faktor biologi, budaya, dan individu. Ya, jadi otak membentuk budaya. Misalnya nih,
Otak itu membentuk budaya. Namun otak juga dibentuk oleh budaya gitu. Dan pengalaman yang telah dimiliki atau sedang dikumpulkan oleh seseorang. Jadi konstruk, menyusun ya, menyusun bersama antara faktor biologis, fisik kita, pemikiran kita, dan budaya yang ada di sekitar kita, dan itulah yang akan dikonstruk menjadi sebuah konstruksi, sebuah pemahaman bahwa kita ada di sini gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman kita dikumpulkan dan dikonstruk oleh diri kita sendiri antara budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Maka kita akan mengkonstruknya menjadi sebuah pemahaman. Nah, itulah perkembangan. Perkembangan masa hidup mempunyai karakter-karakter yang sudah pasti akan kita rasakan ya. Jadi nanti ketika teman-teman mendalami psikologi perkembangan ini, maka inilah yang akan menjadi karakteristik. Oh, ternyata seperti itu. Bahwa perkembangan masa hidup berlangsung seumur hidup, bersifat multidimensi, bersifat multiarah, plastis, multidisiplin, kontekstual, melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, regulasi terhadap kehilangan, dan konstruk bersama antara faktor biologis, budaya, dan individu. Gitu ya. Oke, jadi nanti baik, kita sudah sampai pada persoalan kontemporer dalam lingkup psikologi perkembangan. Persoalan-persoalan apa saja yang memang selalu menjadi isu atau selalu ada dalam lingkup psikologi perkembangan? Yang pertama adalah kesehatan dan kesejahteraan. Sebuah hasil penelitian oleh Han mengatakan bahwa para profesional di bidang kesehatan zaman sekarang menyadari bahwa pengaruh gaya hidup dan kondisi psikologis terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kondisi psikologi kita itu akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Ya, jadi orang yang selalu bahagia itu kan sehat ya, gitu mungkin ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa sekarang banyak para psikolog klinis adalah kita tidak memungkiri bahwa para psikolog klinis menjadi salah satu di antara profesional kesehatan yang membantu orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Apalagi kita lihat sekarang di masa pandemik ya, kita ambil contoh yang dekat aja. Masa pandemik, banyak persoalan psikologi perkembangan yang muncul di saat pandemi seperti ini. Contoh, banyaknya orang yang merasa cemas dan akhirnya juga sakit. Ketika sakit juga sudah merasa, aduh, jangan-jangan kena COVID. Itu kan sudah gelisah ya, udah cemas. Apakah dia sejahtera? Tidak kan? Karena merasa tidak sehat, akhirnya terjadi penurunan imun gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai contoh ya bahwa banyak masalah-masalah kesehatan dan kesejahteraan yang bisa menjadi ranah psikologi perkembangan. Yang kedua adalah pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan. Perawatan anak ya, di sini perawatan anak, kemudian mungkin dampak dari orang tua bercerai. Ya, ini masalah-masalah ya. Dampak dari orang tua bercerai, kemudian gaya pengasuhan orang tua mungkin yang otoriter, akhirnya anaknya membangkang dan melakukan bullying di luar rumahnya. Kemudian ada relasi antar generasi ya, relasi antar generasi, bahwa pendidikan ya, misalnya apakah anak-anak dengan ekonomi atau dengan kemiskinan di masa kanak-kanak itu adakah hubungannya dengan pendidikannya mereka gitu ya. Kemudian bagaimana pendidikan bilingual, apakah memberi dampak pada prestasi anak atau tidak? Nah, itu juga bagian daripada ranah psikologi perkembangan. Itu masalah. Dan bahkan bullying ya. Sekarang banyak terjadi kasus-kasus bullying.
itu bagian dari persoalan-persoalan yang sangat diminati ya, atau sangat memerlukan penanganan oleh psikolog perkembangan. Kenapa terjadi bullying? Gitu ya. Jadi usaha-usaha apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat permasalahan di dalam pengasuhan dan pendidikan ini sangat banyak ya. Jadi banyak anak-anak yang melakukan berperilaku tawuran misalnya. Itu juga kaitannya dengan isu-isu yang sangat asik, apa ya? Bukan asik sih. Artinya isu-isu itu sangat bagus untuk kita cermati apa sih penyebabnya gitu. Terjadi bullying kenapa? Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Malang, bahwa seorang anak SMP membuli temannya sampai dengan tangan temannya harus seorang anak SMP membuli temannya sampai dengan salah satu jarinya harus diamputasi akibat perbuatan bullying yang dilakukan kepada temannya tersebut. Itu isu yang sangat hot ya, isu yang sangat panas untuk dibahas dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah konteks dan keberagaman budaya. Ini banyak isu-isu yang timbul dalam keberagaman sosial budaya, konteks dan keberagaman sosial budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan semua produk lainnya dari kelompok orang-orang tertentu. Jadi sekelompok ya, sekelompok orang yang telah berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya, turun-temurun. Ya, kebiasaan di sebuah wilayah, ya, dalam sebuah kelompok. Kemudian ada perbandingan antara satu budaya terhadap satu budaya lainnya. Itu kan masalah sebenarnya, isu-isu yang biasa terjadi. Kenapa terjadi perkelahian antara di sebuah daerah karena adanya perbedaan suku, perbedaan budayanya ya di tempat tersebut. Itu bisa saja menjadi sebuah permasalahan atau isu-isu dalam lingkup psikologi perkembangan. Ada etnisitas, karakteristik yang didasarkan pada warisan budaya, nasionalisme, ras, agama, dan bahasa. Itu juga memberikan celah untuk terjadinya sebuah permasalahan atau konflik-konflik yang ada dalam ranah psikologi perkembangan. Yang berikut adalah kebijakan sosial atau social policy. Adalah kalau kebijakan sosial serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para warganya. Nah, di sini biasa terjadi konflik juga ya. Nah, jadi yang ada kebijakan-kebijakan mungkin yang tidak bisa diterima oleh sekelompok masyarakat atau beberapa kalangan, sehingga itu akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, disinilah peran psikologi perkembangan untuk masuk ke ranah isu-isu tersebut. Sangat menarik apa yang akan menjadi pembahasan dalam psikologi perkembangan, bukan? Nah, kita akan bertemu di pekan depan untuk kembali pada materi-materi yang tentunya akan mengembangkan psikologi perkembangan itu seperti apa lagi. Kita sudah tadi membahas tentang perspektif masa hidup. Kita akan bertemu di pekan depannya, pekan depan kembali ya, kita akan bertemu di pekan depan dengan pembahasan yang lebih jauh lagi tentang aspek-aspek psikologi perkembangan. Terima kasih perhatiannya dan semangat untuk selalu belajar jarak jauh. Semoga kesehatan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.